kenapa saya harus berpikir yang baik? Kenapa saya harus berbuat baik? Hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan spiritual itu menjadi suatu yang penting. Ya, kenapa saya membahas ke sana? Kita hanya tahu, semua diajarkan untuk berpikir yang baik. Tapi kita nggak ngerti manfaat pikir baik itu apa. Kenapa saya harus berpikir yang baik? Tapi kalau kita lihat, yang terpenting adalah kualitas secara spiritual. Sadar kita ngapain, sadar apa yang kita pikirkan, sadar dengan tindakan kita. Dan ketika orang itu tidak selaras dengan hukum alam ini, maka yang terjadi adalah bencana. And now we would like to welcome Bunda to come to the stage and to do the greeting for you all. Thank you. Salam cinta penuh kedamaian. Kia ora, tenakuto katua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini untuk mengikuti Tata Hati New Zealand ya, di kota Wellington. Dan juga Bapak Ibu yang ada di center-center Soul Center. Mungkin ada, Tifa bisa nampak mereka siap karena kita secara hybrid juga menyelenggarakan di Soul Center Bali, Soul Center Jogja, kemudian Jakarta, dan juga beberapa tempat. Wah, ramai sekali. Terima kasih sudah mengikuti Tata Hati New Zealand pagi hari ini. Di Indonesia tentu masih pagi ya, 4 jam berbeda, tapi semangat sekali dan nampak di tempat-tempat kita meditasi penuh dengan teman-teman yang mengikuti dan juga yang ada di rumah masing-masing. Tentunya ada 1.000 kita semua 485 orang. Wow, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, selama perjalanan ini sudah cukup panjang, tentu kangen ya untuk bertemu, belajar lagi, terutama yang ada di Indonesia. Semarang juga ada, ya Jogja. Ya ternyata banyak yang nobar bareng ya. Dan memang mereka merencanakan untuk bersama-sama untuk bermeditasi kali ini. Ya, hari ini kita akan melangsungkan acara Tata Hati. Apa sih, kenapa sih kita bilang dengan Tata Hati? Ya, permasalahan dalam hidup kita seringkali membuat kita tidak nyaman. Bahkan mungkin Bapak Ibu pun dengan kondisi yang berbeda-beda mempunyai masalah-masalah yang belum mungkin dapat kita selesaikan. Namanya juga masih hidup. Kalau tidak punya masalah, berarti mati dong gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh kedamaian, itu menjadi masalah kita juga. Nah, hari ini tadi saya sangat terharu sekali. Entah kenapa air mata saya turun pada waktu pemberian salam kepada tetua-tetua dari suku Maori, ya leluhur-leluhur tanah Maori ini. Ada rasa keharuan, ada rasa ungkapan cinta. Dan itu secara radiasinya kita rasakan semenjak mungkin kita baru landing di bandara. Semua orang dengan sangat ramah menyambut dan rasa itu, energi itu menyebar. Mungkin beberapa orang itu menganggap biasa aja. Orang memberikan salam atau menyambut, tapi di proses energi, rasa itu benar-benar menyentuh.
Dan saya berpikir, kenapa sih pilihan dengan soul matter measurement technique of radiation dengan energi, kehendak Tuhan untuk tata hati setelah Melbourne adalah Wellington. Ternyata di situ ada suatu pesan untuk kita semua, terutama hubungan dengan kutub selatan. Ya kebetulan tadi anginnya angin dari kutub dingin banget. Mungkin kita disapa dari kekuatan atau kuasa yang ada di kutub selatan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mungkin tidak aware dengan lingkungan, tidak menyadari dengan proses lingkungan. Tapi kami dari soul yang memang belajar untuk mengenal diri dengan proses energi, kami dapat merasakan kehadiran rasa cinta yang menyebar di daerah New Zealand ini. Dari proses energi, pengukuran dengan energi kita dapatkan bahwa di New Zealand ini penuh secara energi keselarasan keharmonisan itu terjaga dengan baik. Ya, tidak semua kota-kota yang saya datangi mampu menjaga keselarasan dan keharmonisan secara hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhannya, kekuatan yang terbesar. Tapi saya melihat dari proses energi di New Zealand ini masih kuat proses keterhubungan ini satu sama lain. Dan bangsa Maori yang memang tanah Maori ini ternyata menjaga benar keselarasan dan keharmonisan ini. Berbeda dengan kemarin kita pergi di Melbourne, ada kemarahan dari suku Aborigin ya yang masih belum terselesaikan. Kenapa? Karena ada proses pemaksaan atau perebutan tanah mereka. Sedangkan di sini mereka dapat suku Maori ini benar-benar mampu menjaga adat istiadat dan juga keyakinan yang mereka miliki dan bertoleransi dengan semuanya. Ya, itu secara energi. Mungkin kalau secara berfisik ada tentu kepentingan macam-macam ya, tapi kalau secara radiasi yang ada di tempat ini, keselarasan, keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam ini terjaga dengan baik. Dan mudah-mudahan mereka yang tinggal di New Zealand akan terus menjaga hal ini. Ya, karena tidak banyak tempat di belahan bumi yang lain yang mampu menjaga keselarasan dan keharmonisan. Nah, ini hubungan dengan interaksi secara sosial lebih luas cakupannya dengan alam, sehingga kita melihat alam New Zealand ini indah. Ini adalah kali ketiga saya pergi ke New Zealand, Wellington ke Auckland ya perjalanan. Tapi kita belum sampai ke Pulau Selatan ya. Mudah-mudahan kita akan sampai juga ke sana tentu untuk menikmati keindahan daripada negeri ini. Dan tidak cukup hanya melihat keindahan dengan mata. Karena kami mempelajari energi, tentu kita bisa merasakan energi kehidupan, keselarasan, cinta dari pohon, alam. Itu yang tidak kami dapatkan di tempat lain. Hiruk pikuknya, stres di tempat lain ternyata tidak begitu di tempat ini. Ya, Wellington ini cukup tenang ya. Tidak banyak stres. Mungkin kalau di Auckland berbeda. Di sana jelas
akan lebih stres karena tuntutan. Tapi di Wellington ini tidak, ya. Jadi ketika kita berada di tempat-tempat yang secara energi bagus, itu juga membantu diri kita bertumbuh dengan kualitas yang lebih baik. Yang terpenting adalah kualitas secara spiritual. Ya, tadi Pak Luki sudah singgung nih, hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan spiritual itu menjadi suatu yang penting. Orang berpikir bahwa kesehatan secara spiritual itu adalah proses religius yang harus sesuai dogma, doktrin, dan harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat, spiritual adalah proses kita berkesadaran dengan diri kita, sadar kita ngapain, sadar apa yang kita pikirkan, sadar dengan tindakan kita. Dan proses berkesadaran itu tentu akan dilakukan dengan penuh cinta. Kalau tidak ada cinta di situ berarti belum spiritual. Ya, disinilah kita melihat hubungan kecintaan antara manusia satu dengan sama lain, hubungan kecintaan manusia dengan lingkungannya, ya, hubungan kecintaan manusia dengan Tuhannya itu akan menjadi suatu konsep yang apabila kita junjung, ini akan benar-benar kita dapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, kenapa saya membahas ke sana? Mungkin kalau sebelumnya lebih ke seperti kemarin adalah energi yang ditinggalkan, tapi kalau di sini secara energi mendukung sekali ke proses spiritual. Bapak Ibu akan lebih mudah berlatih spiritual ketika alam ini juga selaras. Coba Bapak Ibu berada di tempat yang ruwet, tentu keruwetan yang kita dapatkan. Kita sulit untuk menjaga proses kesadaran kita karena sedikit disenggol bacok, disenggol bacok kalau orang ya kita ngomong sedikit udah emosinya meledak, ya. Tentu itu tidak menjadikan kondisi kita dapat bertumbuh secara spiritual yang baik. Dan ini pun saya melihat tempat ini indah Bapak Ibu. Saya masuk, wow, indah banget gitu. Dan tanpa saya sadari, saya menggunakan baju yang sama dengan warna-warna yang ada di tempat ini. Ini bukan suatu yang kebetulan. Merah, putih, hitam, ya. Dan kalau kita di Bali, ini pun dominan dengan merah, putih, dan hitam, ya, tridatu. Ya. Dari rasa wow, luar biasa tempat ini. Saya katakanlah dari Bali tidak menyangka bahwa ada hubungan antara warna dengan Feng Shui. Kalau saya ke Cina, hubungan dengan Feng Shui. Ternyata kemana-mana kita pergi, ada 3 kekuatan energi dengan warna hitam, putih, dan merah. Inilah yang membuat kehidupan manusia, yaitu cahaya, cinta, dan energi. Ya, jadi simbol-simbol warna itu menjadi suatu yang kuat ketika kita mampu menyelaraskan. Nah, alam ini sudah cukup selaras. Bangsa Maori sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan ini pun kalau saya lihat di Kalimantan, Bapak Ibu, juga akan mempunyai hiasan ornamen yang hampir sama. Kemudian kita pergi ke Papua, ya, itu pun patung-patungnya juga hampir sama. Nah, apa sih penanda bahwa dimanapun ada hubungan-hubungan yang terjalin, bahwa berbeda-beda tapi tetap satu. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Ya, itu akan terus kita bawa. Nah, bagaimana dengan diri kita? Alam sudah menguat dengan proses ini. Bagaimana dengan manusianya? Manusia mempunyai peran penting untuk menjaga
dan action dalam proses keselarasan dan keharmonisan. Di sini kita lihat ya sepanjang jalan pemandangan indah, domba-domba, sapi-sapi dan manusia menjaga dengan cinta kasih dan sebagainya. Kotanya bersih, tapi ketika tidak ada kesadaran, apa yang terjadi? Sampah di mana-mana. Sampai mungkin yang terakhir adalah banjir di Bali, di Denpasar, ya, dengan masalah sampah. Berarti kan masih ada, walaupun konsepnya sama, trihita karana, keselarasan, keseimbangan, tapi actionnya mungkin perlu ditambahkan. Ya, berkesadaran itu adalah proses action kita, bukan hanya teori. Teorinya sama, New Zealand tadi saya sebut, di Bali, kemudian Kalimantan, atau di Cina atau di mana. Tapi ternyata pelaksanaannya, actionnya yang berbeda. Begitu juga Bapak Ibu, kita mempunyai pemahaman dengan cinta kasih. Ya kan semua agama diajarkan, apapun keyakinannya diajarkan dengan proses cinta kasih. Tapi action kita tidak sepenuhnya penuh dengan cinta kasih. Kenapa? Karena ada proses berpikir yang berbeda, akal budi dan kehendak bebas. Ya. Oleh karena itu agama itu membuat peraturan supaya mengikuti role-nya. Tapi seringkali banyak orang yang melawan. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukum. Dan ketika orang itu tidak selaras dengan hukum alam ini, maka yang terjadi adalah bencana, masalah bagi diri kita. Jadi bencana itu bukan hanya bencana alam, tapi masalah kita yang meledak, yang membuat kita tidak damai. Nah, bagaimana konsep hukum alam? Biasanya kita dapatkan turun-temurun dari proses budaya. Dan misalkan dari suku Maori, tetua-tetua dulu sudah ada melalui pengamatan lakukan begini, mengamati bintang ya. Karena saya lihat di Melbourne maupun di sini bintang benderanya ada bintang salib Southern Cross ya. Itu ternyata menjadi sesuatu yang penting sebagai penanda alam ini membantu mengarahkan apa yang harus baik dilakukan, apa yang tidak. Tinggal kita, mampukah kita mengamati itu sebagai sesuatu yang penting atau tidak. Nah, seringkali kita membiarkan hati kita itu meradiasikan yang tidak baik. Misalkan marah, cemas, tadi kita buka buku yang keluar kecemasan. Berarti di sini banyak yang cemas ya. Entah cemas apa nih, belum kebuka nanti. Biasanya saya buka buku itu relate dengan kondisi saat ini ya. Jadi buku ajaib, mungkin Bapak Ibu yang belum punya, wah ini langsung promosi. Buku itu bisa menuntun buka acak nanti teman-teman bisa ya. Ada satu buku mungkin dibuka Ibu nanti giliran buka saya dapat apa gitu. Pak Luki udah buka ya. Banyak ya Pak Bapak Ibu yang sudah membuka. Akhirnya oh ya saya masih perlu koreksi batin karena itu yang sering tersembunyi karena manusia tidak bisa mempunyai blind spot ya, tidak bisa melihat gelap di dalam diri. Dia membutuhkan orang lain yang melihat diri kita. Nah, proses tata hati ini pun mengarah ke hal tersebut. Menata yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi selaras kembali. Ya, kalau alam itu oke, ada banjir, gempa. Ya, saya dengar di sini banyak gempa ya, tetap kita harus menyelaraskan lagi dengan alam. Dan kita bisa tahu solusinya apa. Tapi kalau kita tidak selaras lagi, kita malah membuat permasalahan baru. Nah, dalam proses hidup ada hukum yang ditegakkan oleh Tuhan, yaitu hukum tabur tuai atau sebab akibat.
Atau kalau kita secara energi, itu ada law of attraction. Ada aksi, ada reaksi. Itu sudah pasti. Cuma kita tidak tahu bagaimana kita terapkan dalam hidup kita. Kita hanya tahu, oh semua diajarkan untuk berpikir yang baik. Tapi kita nggak ngerti manfaat pikir baik itu apa. Kenapa saya harus berpikir yang baik? Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa mau saya nggak boleh gitu, atau saya ego? Kalau orang yang tidak paham tentu dia akan protes. Di sini banyak yang protes. Wah, kenapa hidup saya kok begini sih? Padahal saya sudah baik-baik saja. Kenapa saya masih punya masalah? Kenapa saya masih bergesek dan semuanya? Walaupun kita sudah menyadari apa yang kita bawa dalam proses lahir kita, ini adalah bagian takdir yang tidak bisa kita hindari. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, atau karma, atau dosa asal, ya itu sudah kita bawa. Nggak bisa kita hindari, kita harus terima. Nah cuma ketika melihat banyak orang dapat baik, kok saya dapat jelek, kita pasti akan iri, kita pasti akan bereaksi negatif. Kapan saya baik-baik saja menanam, kok saya mendapat hal buruk? Nah, seringkali misteri ini yang tidak kita dapat jawabannya. Tapi secara energi, kami memahami bahwa pada saat kita dilahirkan, kita membawa takdir. Takdir itu bagian dari bagian past life kita yang kita tanam dan kita harus menuai. Ya mungkin beberapa agama mengatakan ada yang meyakini maupun tidak, tapi akhirnya secara universal itu memang ada. Ya, dan kita pun harus siap menerima hal tersebut. Nah, saya tidak bahas mengenai takdir atau apa, tapi bagaimana kita menyikapi hari ini untuk hidup kita yang lebih baik. Apakah kita terus penuh dengan kemarahan sehingga hidup kita berantakan? Nah, ada hukum energi yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Kak Deva bisa minta ya, kita bahas dulu hukum energi ya, mungkin Bapak Ibu supaya paham. Di alam ini semua adalah energi, semua punya energi. Bahkan Tuhan pun dalam bentuk energi. Ketika saya berada di Eropa, ada orang mengatakan saya tidak beragama, Bunda. Ya kan banyak orang yang agnostik ya, tidak beragama. Tapi kemudian saya tanya, kamu percaya nggak dengan hukum kekuatan terbesar yang menciptakan bumi dan mengatur semuanya? Iya, percaya. Ya udah, itulah alam ini, semesta ini tercipta dan kita menghargai proses tersebut. Jadi tidak semua adalah energi. Kemudian yang kedua, energi melintasi ruang sesuai power. Ini adalah bagian ruang dan energi itu bisa melintasi. Bagaimana proses energi ini melintasi? Tidak nampak oleh mata, tapi kita bisa merasakan. Salah satu contoh, apabila di kondisi seorang ibu nih, ibu punya anak bayi. Kemudian ibunya pergi keluar kota. Ya. Kemudian ibunya cemas dengan anaknya yang ada di rumah. Anaknya rewel enggak? Rewel, nangis. Karena ada energi ini melintas ruang. Ya. Di sana dan di sini energi itu baru ibunya cemas dengan anaknya sudah bereaksi, menangis. Tapi ketika ibunya tenang, anaknya juga tenang. Ya, kalau kemudian ada orang ngerasa nih, bahasanya bergunjing, ya. Kalau orang-orang bilang di sana ada orang ngirim marah aja, jauh di rumah pun orang sudah merasa tidak nyaman. Kalau orang yang peka, orang bilang empat, dia pergi ke tempat yang sangat stres, dia sudah gelisah. Ya, pergi dia pun di rumah ada orang yang
ngomongin atau apa dia sudah bereaksi. Ini berdasarkan kepekaan dengan energi. Ini hukum yang ada di alam. Nah sekarang kita bisa nggak menyelaraskan ini? Orang yang peka dia akan tahu melintasi ruang. Ya seperti saya ada di Bali, kemudian anak saya di Melbourne, saya bisa tahu dia bahagia nggak atau dia punya masalah nggak. Ya, kita bisa tahu kalau kita belajar. Oke, hukum yang berikutnya, energi melintasi waktu sesuai power. Kalau dulu orang berbicara mengenai waktu, ada waktu dulu, waktu sekarang dan akan datang. Maka kalau orang dia paham energi, dia bisa tahu ramalan yang akan datang bagaimana. Dan itu banyak yang ditulis di kitab-kitab ya, ada nubuat ya. Ada yang meramalkan, oh nanti ada kiamat, ada ini ya, karena dia bisa melihat energi yang akan datang. Begitu juga energi di masa lalu. Jadi yang seperti saya bilang kemarin di Melbourne, kenapa ya kok energi marahnya Melbourne dari suku aborigin masih ada. Ternyata itu di masa lalu ada emosi atau kemarahan dari proses yang terjadi saat itu. Kenapa itu bisa kita pahami? Karena alam ini merekam. Rekaman alam inilah yang secara energi bisa kita rasakan. Ya, kemudian energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Kalau mungkin gravitasi, Bapak Ibu sudah tahu ya. Tapi secara energi, hukum ini perlu sekali pada saat Bapak Ibu menasehati anak. Ya, menasehati anak atau menasehati karyawan atau siapa-siapa, kita butuh power yang lebih tinggi. Karena kalau power kita rendah, dosen pun akan dibully nanti sama mahasiswanya. Ya. Terus bosnya akan dibully sama karyawannya. Orang tuanya akan dibully sama anaknya. Jadi ketika saya mengajarkan parenting, saya mengajak para ibu orang tua untuk meningkatkan level energi mereka lebih tinggi daripada anak-anaknya supaya bisa menasehati anaknya dengan baik. Nah, kenapa terjadi level energi power yang rendah? Karena kita banyak kecemasan, karena kita menumpuk banyak energi yang negatif. Karena kita terlalu terikat dengan anak misalkan, terlalu cemas sehingga energi kita lowbat, rendah. Tapi ketika kita meningkatkan kesadaran kita, maka energi kita levelnya tinggi, maka kita akan mampu menyelaraskan orang-orang di sekitar kita. Ya, itu tips yang tanpa kita sadari, kita berlaku dengan energi malah bukan membuat power energi kita tinggi tapi lowbat, rendah. Karena apa? Banyak energi yang keluar dari tubuh kita. Pada saat apa? Marah-marah pada seseorang. Energi Bapak Ibu nemplok itu apa ya? Melekat pada orang di mana kita mengirim energinya. Tanpa disadari energi kita terus lemah. Dan energi kita lemah, masalah terus datang. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang terpenting. Energi mengikuti pikiran, baik ditolak maupun diterima. Jadi semua ajarannya adalah berpikirlah yang positif. Kenapa kalau kita berpikir positif, energi mengikuti pikiran langsung. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Pernah Bapak Ibu baru mikir aja, kok sudah kejadian? Ya, apalagi kalau powernya gede, cepat dia mewujud. Tapi kalau ke powernya lemah, dia perlu berkali-kali memikirkan hal tersebut. Ya, jadi kalau kita paham hukumnya, cepat ya kita menata diri kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak paham hukum energi, kita akan ngeden ngoyo untuk hidup, untuk mencapai target dan semua hanya dengan kerja keras fisik. Kalau ini melibatkan energi tubuh kita. Ya, jadi baik
baik maupun buruk, apa yang kita pikir itu akan terradiasi. Nah, hukum berikutnya, setelah kita mikirin buruk, hukumnya adalah sejenis menarik sejenis. Yang buruk akan datang terus dalam hidup Bapak Ibu. Ya, kemarin di Melbourne kita dapatkan bahwa dia terus meradiasikan saya ditinggalkan. Batin itu, dalam batinnya terus dipikir saya ditinggalkan, saya ditinggalkan. Saya kesepian. Apa yang terjadi? Dapat pasangan ditinggal. Dapat pasangan lagi ditinggal. Dapat teman baik ditinggal. Pengulangan itu terjadi. Karena apa? Salah meradiasikan pikiran. Nah, yang sejenis nangkep. Dia akan datang terus dalam diri kita. Kesejenisan Bapak Ibu juga begitu. Yang suka olahraga akan berkumpul dengan yang suka olahraga. Ya, yang suka bergunjing ya dia akan ngumpul, ngerumpi ngumpul di sana. Ya, kesejenisannya akan seperti itu. Nah, kalau kita tahu hukumnya, kita ingin mengubah hidup kita, ubah energi kita. Kesejenisannya pun akan berubah. Nah, tata hati saat ini adalah mengubah Bapak Ibu. Bapak Ibu siap berubah nggak ya? Siap. Berubah jadi lebih baik. Siap untuk menjadi lebih baik ya. Karena kita harus menata yang jelek-jelek ya janganlah. Nanti hidup kita tambah jelek. Kan kita ingin kualitas hidup yang baik. Kendali ada pada diri kita. Kendali ada pada energi kita. Ya. Jadi nanti kita akan ajak Bapak Ibu paham lebih dalam. Ya, berikutnya energi dengan karakter bertolak belakang tidak dapat dipadukan. Nah ini, minyak sama air dia nggak bisa berpadu. Gelap, terang, nggak bisa. Makanya untuk kita membuat diri kita terang, gelapnya harus dilepaskan. Terangnya baru masuk. Ya. Jadi ini yang berlaku, kemudian lanjut masih ada. Energi itu bersifat kekal Bapak Ibu. Selama tidak ada upaya ya, yang mampu kita lakukan untuk mengubah apapun di alam ini, dia akan bersifat kekal. Seperti rekaman suku Maori di sini, bagaimana cinta yang mereka radiasikan ke alam ini menjaga, seperti kemarahan suku Aborigin, atau mungkin juga di Indonesia. Ya, itu banyak juga luka di sana. Nah, kita membutuhkan power yang cukup untuk mengubahnya, yaitu kekuatan Tuhan. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, kita tidak mampu melepas energi-energi yang negatif. Ya, jadi butuh power. Lanjut Kak Deva. Ya, cukup power. Barter yang tepat, di mana-mana ada barter tepat. Ya, barter tepat apa? Kekuatan Tuhan untuk membersihkan diri kita. Oke, itu ya. Ya. Oke, energi menjadi rancangan, fisik mengikuti. Hukumnya seperti itu, yang merancang siapa? Bapak Ibu sendiri. Dengan apa? Pikiran Bapak Ibu. Kalau orang pikirannya, contoh yang paling gampang, setiap hari mikirin saya sakit, saya sakit, saya sakit. Apa yang terjadi? Yang berkesejenisan dengan sakit itu akan datang. Sakit akan terus datang, sakit-sakit. Ya, kalau di sini nggak ada yang cemas sakit ya. Kalau saya ukur cemasnya itu besok dapat duit nggak ya? Besok ke depan itu gimana? Ya itu kecemasan. Oh, bener dah tadi saya buka kecemasan. Cemas apa? Ini sakit enggak? Oh, kecemas dengan kemakmuran kita. Bagaimana hari depan kita? Kita butuh. Nah, di proses kemakmuran ini kalau kita mikirnya susah duit, yang datang apa? Susah duit. Ya, jadi kita harus tahu apa yang kita radiasikan, bagaimana pola energi kita.
Nah, dari mana kita tahu, Bunda? Kalau saya kan enggak tahu, saya enggak belajar energi. Kalau mau belajar energi, ayo kita punya workshopnya Measurement Technique of Radiation, kita sebut Soulmeter. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu. Tapi sebelum itu saya akan membantu Bapak Ibu dulu untuk mulai mengidentifikasi diri kita itu bagaimana. Ya, Bapak Ibu mau ya koreksi batin untuk tahu diri kita. Nah, di tubuh kita, fisik ini nampak secara berfisik, tapi sebenarnya kita punya tubuh energi. Mungkin Kak Deva bisa 5 dimensi tubuh. Bapak Ibu pernah tahu aura ya? Foto aura pernah? Ada yang foto aura di sini? Ada yang pernah dibacain auranya? Ya, aura adalah energi yang memancar dari tubuh kita. Nah, dalam proses tubuh ternyata ada 5 dimensi tubuh. Orang barat mengatakan fraksi body, mind, and soul. Body itu berhubungan dengan fisik. Ya, mind antara emosi, mental masuk di sana, dan soul masuk ke dimensi spiritual. Bagaimana jiwa kita, bagaimana proses diri kita. Mungkin untuk lebih nyaman untuk proses tata hati, adakah satu orang yang bisa maju ke depan untuk volunteer? Nanti saya bagiin buku. Karena kalau tidak ada maju ke depan, saya nggak bisa ngasih tahu apa ya, bagaimana. Ya, wah, ya terima kasih Pak Budi. Monggo Pak, monggo Pinara. Wah, kok saya yang deg-degan ya? Oke. Mau dihukum kan? Enggak dihukum Pak. Siap. Ya bersyukur bisa maju karena Bapak maju ke depan, Bapak menanam kebaikan untuk 1.485 orang. Tepuk tangan buat Pak Boyke. Ya karena ini kan hybrid ya. Oh gitu. Maunya ibu bapak duluan maju. Tenang Bu, nanti kita dapat semua. Ya, ini untuk pelajaran. Kenapa? Ini bagian dari hukum tabur tuai. Setiap hari kita melakukan, tapi kita tidak sadar kalau kita itu sudah menanam kebaikan. Salah satu. Karena kalau nggak ada yang maju ke depan, 1.400 sekian itu nggak belajar, kan? Nah, seringkali kita lupa untuk menanam untuk diri kita. Ya, padahal kualitas kita baik ya karena diri kita sendiri, dari amal dan perbuatan kita, ya kan? Tapi kita nggak ngeh, yang apa sih bila bisa menjadi baik untuk diri kita. Nah, Pak Budi sudah di depan kita. Yang kita pelajari dari 5 dimensi, kita lihat fisik. Fisik ganteng ya. Wah, kalau nggak ganteng ibu udah kesongsem ya. Ya, ini fisik yang nampak. Tapi kalau kita menyadari secara energi, tidak hanya tubuh fisik aja loh kita ini. Kita itu punya tubuh energi. Saya nggak ngerti apa namanya di Maori ya. Tapi kalau kita bisa lihat kalau orang Cina itu mengatakan Qi, energi. Kalau orang Jepang itu Qi, Reiki, ya Qi. Kalau orang India itu prana, ya. Jadi energi ini kalau orang Indonesia itu ranah batin, ya. Ranah batin ya. Itu kan lahir dan batin. Tapi kita kan taunya cuma yang lahir aja. Ranah batin ini tidak pernah dipelajari. Ya, padahal ini penting. Makanya kalau di Jawa itu leluhur kita, ilmu kebatinan ki ilmu sing paling dhuwur, sing paling wikan apalah ya, sakti atau apa. Karena tidak semua orang itu bisa mempelajari hal itu. Tapi kita sekarang dengan cara
penyampaian yang sederhana, orang akhirnya bisa paham, disesuaikan dengan kondisi. Ya, bahkan di barat sana sudah mulai mereka berlatih ke arah kesadaran energi itu mulai dipelajari. Jadi bukan hanya yang di timur saja. Ya, sudah mulai belajar. Bahkan saya berbagi kemarin juga mereka antusias yang di Eropa. Bahwa mereka menyadari saya butuh mengenal diri. Karena barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhan. Nah, diri kita ini tidak pernah kita pelajari, kita teles dalam diri kita. Tidak pernah kita tahu. Nah, sekarang dengan metode ini kita bisa tahu apa sih yang ada pada diri. Karena rekamannya tentu dibawa pada rekaman diri kita. Ya, saya tidak ngajari workshop hari ini karena itu butuh 3 hari, tapi paling tidak yang sederhana, poin-poin penting Bapak Ibu paham. Nanti setelah itu dalam menjalani hidup, Bapak Ibu menjadi lebih berkesadaran. Ya, ini tubuh fisik, kemudian ada tubuh energi, tubuh prana, ki atau chi. Dia meradiasi dari tubuh keluar. Ya, menurut penelitian secara medis di barat, ternyata energi itu dimiliki tubuh di bagian mitokondria di dalam inti sel. Ya, dia teradiasi, nanti Bapak Ibu bisa lihat itu teradiasi dan itu membuat gelombang elektromagnetik atau meradiasi yang kemudian bisa ditangkap oleh tangan ini. Radiasinya seberapa? Nah, kalau saya lihat dari Bapak, radiasi prana energinya cukup kuat. Ya, wow, tepuk tangan dong. Loh, iya masing-masing kan beda. Ini sudah cukup kuat. Makanya saya deg-degan. Wah. Kalau ini cukup kuat. Kalau ada yang tidak, ada. Ya, boleh saya maksudnya tunjukkan bahwa tidak semua orang sama. Ya, boleh ya. Oke, tadi kan Pak Budi sekian nih. Wah, sudah cukup. Udah sakti dia. Saya maaf dengan Ibu siapa? Merta. Bu Merta. Ya, Bu Merta sekian. Ya, kan berbeda aura setiap orang. Ini meliputi tubuh. Ya, sebelahnya Kak. Ya. Timi. Nah, Timi jauh lebih kecil. Ya, nanti kita kelola energinya. Tenang, Tim. Loh, kan habis ini pulang harus ada perubahan pola energi. Ya kan? Yang menarik di situ. Karena supaya apa? Ada manfaatnya. Saya tidak mau hanya memberi teori pada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kesini sudah perjuangan cukup usaha ya. Yang online juga udah usaha. Bayangin itu pagi-pagi di sana, kita di sini udah siang. Ya, mereka ngumpul di satu tempat. Kenapa? Dia juga ingin belajar. Pengen tahu, pengen pemurnian nanti. Berubah lagi. Menata hati lagi. Ya, walaupun ini waktu singkat untuk kita. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube dengan meditasinya. Ya, meditasi soul reflection untuk nata hati. Di sini kan bisa tahu teorinya bagaimana. Ya, itu akan bermanfaat sekali. Ya, dari proses ini, apalagi yang kita lihat dari dimensi emosi. Bagaimana sih ada emosi, ada mental, itu saya bedakan. Karena apa? Energinya berbeda. Emosi adalah bentuk, ya semua orang punya emosi ya, dasar emosi ini yang negatif. Ya, kemarahan. Nah, kemarahan itu energinya kasar sekali. Dan kalau Bapak Ibu lagi marah-marah, walaupun di kamar, anak-anak ada di luar ruangan, emosinya pun akan melukai anak-anak kita. Jadi kalau di mana tempat banyak energi kemarahan,
Bapak Ibu masuk rumah itu, Bapak Ibu pasti akan terasa tidak nyaman. Di mana banyak energi kesedihan, pulang dari rumah sakit, Bapak Ibu akan merasa lelah, tidak nyaman. Karena di situ banyak energi sedih, sakit, hopeless dan sebagainya. Terkontaminasi, ya. Nah, dari emosi ini, kalau saya, ini semua meradiasi. Kemarahan Bapak suka marah-marah nggak ya? Bu, Bapak suka marah-marah? Gimana Bu? Terkadang kalau saya nonton drama. Oh, apa hubungannya nonton drama? Soalnya terus enggak apa namanya? Kurang perhatian. Oh. Sudah sama-sama nonton. Berarti nulari, Bu. Nonton apa, drama Korea? Betul. Energinya jadi satu. Jadi satu. Ini contoh energi yang tidak selaras. Suami istri perlu menyelaraskan supaya akur gitu. Coba satu ke sana, satu ke sini. Jadi nggak akur. Hubungan itu adalah menyelaraskan satu sama lain, ya kan. Nah, sering kalau mau ego sendiri, mau saya ke sana sendiri, yang satu ke sana sendiri, ya udah nggak gatuk, nggak ketemu. Tapi kalau ada proses toleransi, menerima, ya akan selaras. Nah, ini proses penyelarasan. Emosi Bapak saat ini, kalau terukur 1 meter, karena emosi diradiasikan. Ingat ya, Bapak Ibu itu sebagai pemancar radio. Punya frekuensi yang meradiasikan semua energi. Saya punya radionya. Saya bisa nangkep ini frekuensinya apa. Marah, kita cari frekuensi marah Bapak. 1 meter, 100 meter, 200, 300, 300, 400, 500. Ya sekitar 500 sekian meter. Sampai mana 0,5 kilo Pak? Jalan-jalan lumayan. Tapi ini sudah bagus. 10 tahun yang lalu. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Beda. Kurang lebihnya begitu 10 tahun Pak. Tentu pendaman seseorang itu sudah berubah. Ya, sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan apa kondisinya saat itu. Kenapa sih Bapak dulu 10 tahun yang lalu emosinya banyak? Kenapa sekarang cuma 0,5 kilo? Berarti ada proses ngolah rasa. Makanya saya bilang Bapak ini sakti. Loh, saktinya kan gini, ini yang paling susah, mengolah rasa itu ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ya. Kenapa? Karena begitu, coba nanti saya suruh Bapak marah ya. Nah, ini kan tadi 500 ya. Kemudian saya kasih contoh aja dulu, kan yang lain biar mulai paham. Apa sih tata hati? Menata hati yang lagi galau, ya lagi cemas, lagi apa kayak gitu. Yang tahu kan diri sendiri. Terus apa sih manfaatnya untuk kita kalau kita menata? Apa manfaatnya kalau kita biarkan aja semau gue? Ya. Apa bedanya? Nanti kita akan tahu. Oke. Tadi marah, sekarang mental. Mental itu energinya lebih halus. Tapi seringkali membuat down energi. Ya. Mental Bapak dari sisi sedih, oh tidak, Bapak tidak ada pendaman kesedihan. Kecewa ada sedikit, berarti mengolah rasanya sudah. Cemas ada. Ya. Cemas 1 kilo, 2 kilo, 2 kiloan. Ya enggak terlalu. Saya ketemu orang sampai 10 kilo, saking cemasnya. Setiap hari terus mikirin kecemasan. Ya. Nah ternyata kan kecemasan Bapak ini yang harus dikelola.
Kecemasannya hubungan sama apa? Sama ibu? Oh enggak. Aman, aman, aman. Ini kan bisa terukur. Orang itu cemasnya apa gitu. Makanya kalau orang yang tidak belajar energi dalam lautan bisa terukur, dalam hati kita tidak tahu. Tapi kalau saya belajar energi dengan metode soul matter, dalam hatinya Pak Budi aku pun tahu. Ya, jadi cemas ini yang perlu dikelola. Ya. Jadi masing-masing ternyata kan cukup tinggi dengan kecemasan. Ya, nanti kita kelola ya Bapak Ibu. Nah, sekarang contoh nih. Tadi kan aura Bapak sekian ya. Sekian. Kemudian apa sih fungsinya? Saya suruh Bapak marah sekarang. Nggak usah ngomel-ngomel Pak. Diam, marah. Loh, orang marah kan tidak harus gitu kan. Orang marah itu marah di dalam hati. Angguk-angguk. Iki tenanan nesu apa ora, Pak? Oke. Oh, kayak tadi pagi itu loh. Ya. Enggak pernah marah Bu. Bu, coba sekarang bayangkan seseorang dan coba marah. Enggak apa-apa, ini untuk belajar, Pak. Oke? Adakah yang peka merasakan marahnya? Bapak ini sudah mulai marah. Ya. Tadi 500 meter, sekarang 600, 700, 800, 900 kilo. Ya, sekilo aja cukup. Nambah setengah kilo. Ya. Yang tadinya sekian auranya, ini langsung ngedrop, langsung mengecil. Apa yang terjadi? Energi tadi mengalir level tinggi ke level rendah. Terus akan bermasalah dalam hidup. Karena powernya nggak cukup untuk melanjutkan menghadapi kehidupan dengan beban yang banyak. Bapak Ibu butuh power yang besar. Power dari mana? Dari energi Tuhan. Nah, orang marah itu jauh dari kekuatan Tuhan, kan hukumnya gitu ya. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita menyelesaikan? Ya jangan marah-marah. Lah terus kalau orangnya memang menjengkelkan, maafkan, minta maaf dan maafkan, ya sudah. Orang mereka punya takdir karmanya masing-masing. Yang penting kita tidak boleh memendam kemarahan. Nah, bisa paham ya Bapak Ibu ya bedanya. Oh segitunya menghabiskan. Kalau Bapak merasakan yang tadinya Bapak kan baik terus marah tuh rasanya gimana Pak? Enak enggak? Enggak enak. Tidak enak. Tidak tenang. Tidak tenang. Sederhana kan? Mengolah rasa itu sederhana. Intinya cuma satu. Menyadari dan mulai menormalkan kembali. Kalau kita bilang bahagia 10 poin. Bahagia. Tidak ada ruwet cemas. Coba pencuri kebahagiaan. Nah sekarang bagaimana mengembalikan? Wes kadung marah kan gitu. Energinya udah kecil. Powernya habis. Berarti menjalani hidup akan susah. Oke. Nah ini pencuri kebahagiaan. Ada ego, sombong, iri, marah, sedih, takut. Ini kalau dihitung cuma 17 padahal banyak. Kenapa enggak muat itu kalau ditambah? Dan semua orang akan mengenali sendiri-sendiri apa yang dia miliki. Oke, ya. Ditambah cemas. Sekarang tambah cemas lagi sama anak, Pak. Anaknya Bapak di mana? Auckland. Di Auckland. Cemas lagi, Pak. Pinter Bapak ini. Disuruh bener mau. Karena ada saya bilang, ayo marah gitu. Dia cuma senyum, kelihatannya mau marah, tapi nggak marah-marah, nggak berubah.
karena dia tidak cepat bereaksi. Kalau bapak ini cepat cemas, nah ini kan nambah cemas sama anak, energinya semakin kecil. Apa yang terjadi? Mudah sakit. Ya, tadi kak siapa tadi? Timi. Akan mudah lelah, cepat sakit, ya. Tanpa disadari karena nggak ada energi yang dipakai untuk organ tubuh melakukan aktivitas. Kita butuh energi. Ya. Jadi ya mengelola energi dalam diri kita diperlukan untuk kualitas hidup kita lebih baik. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Mulai mikir kan, aku punya apa ya? Nanti kita selesaikan bersama. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah lagi supaya punya energi yang besar. Tadi kita bilang yang bisa mengubah hanyalah kekuatan Tuhan. Ya, tentu Bapak Ibu meyakini ya kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Cara yang kita lakukan adalah kita sebut meditasi soul reflection. Kita mengamati diri, mengenali diri, dan mengatakan, oh ya saya punya cemas, saya punya marah. Diakui dulu, bukan dikamuin. Akuin kan, oh ya saya. Tapi banyak orang yang tidak mau mengakui kalau saya itu suka marah-marah, saya itu lagi cemas, karena nggak ada bukti. Ya, tapi kalau teman-teman yang belajar soul matter, oh buktinya ada kok, radiasinya ada, kamu nggak bisa berbohong. Karena itu terradiasi. Pernah Bapak Ibu ketemu orang yang lewat aja rasanya udah nggak suka. Padahal belum kenal, pernah ya? Ya, karena apa? Radiasinya dia menolak, radiasinya bikin mangkel, radiasinya tidak nyaman buat kita. Ya, tapi ya pernahkah kita melihat orang, enak banget, sumringah banget, senang banget, adem kalau orang Jawa. Saya deket itu adem. Kenapa? Radiasinya bagus, penuh cinta, lembut. Ya mungkin tampangnya pas-pasan tapi lengket kita kayak perangko karena radiasinya nyaman gitu. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita mengenalkan meditasi soul reflection dengan melibatkan kekuatan Tuhan untuk diri kita bisa menjalani hidup lebih baik. Semua di agama sudah diajarkan. Bapak Ibu sering berdoa saja kan, oh Tuhan berikan saya jalan perlindungan, kesehatan. Bapak Ibu minta sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu lupa yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Sesuai dengan hukumnya tabur tuai sebab akibat jenis menarik jenis. Apa yang Bapak Ibu radiasikan itu yang akan mewujud dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu stres, saya gagal ujian, saya nggak bisa ujian, itu yang dipikirkan terus, ya gagal terus. Ya, tapi yang optimis, oh saya bisa bersama Tuhan, saya bisa, ya baik terus. Ya, ini mengubah energi. Oke, kita akan lanjut dengan cara mengubah. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Yang lain lihat aja dulu. Nanti kita lakukan bersama, menata hati kita masing-masing. Sekarang kita, Bapak saya ajak dulu sebagai manusia percobaan, bukan kelinci percobaan. Siap. Ya, butuh musiknya. Bapak tangannya bisa dibuka saja, kakinya. Ya, dua taruh di kecilin ya. Kenapa kita butuh untuk membuka tangan? Ya, ini konsep untuk menerima, ditaruh di paha Pak. Karena ada beberapa teknik meditasi itu tangannya ditutup atau mudra.
Ya kan sering tiba-tiba ayo meditasi mudra, karena meditasi ala India itu dia suka mudra ya. Tapi kalau mudra, energi semua itu akan ketutup karena fungsinya mereka dulu untuk pelepasan. Ya, rezeki nutup, apapun tutup semua. Jadi kalau kita masih membutuhkan kehidupan, bukalah tangan. Ya, karena dengan mudra nanti cakra dasar kecil, nanti Bapak Ibu kemakmurannya juga kecil karena sudah nutup, saya nggak butuh. Ya, itu sebenarnya. Nanti kalau belajar energi kita bisa cek ukur. Nah, buka tangan, terus selama proses lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Bisa Kak Deva? Ya. Apa fungsinya melekatkan lidah ke langit-langit mulut? Ya. Kenapa? Lidah tempel itu karena sirkulasi energi kita yang terputus adalah bagian lidah. Nah ini yang tidak menempel energinya putus-putus, tidak mengalir dengan baik. Yang menempel akan mengalir dengan baik sirkulasinya. Nah kita dapatkan pun beberapa teknik meditasi, ada beberapa dari teman yang muslim mengatakan itu ada loh Bunda meditasi seperti itu dengan nempel lidah ke langit-langit. Ya saya juga bilang saya menemukan juga yang di Bali kalau nempelkan lidah ke langit-langit, anjing-anjing itu yang tadinya ngeroyok itu bisa pergi semua, karena ada yang cerita begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena energi akan mengalir, ya kuat, otomatis yang mengganggu akan menyingkir. Jadi kalau Bapak Ibu ndak ada mau fokus dalam bekerja, tempel lidah ke langit-langit, ya sehingga energi ke otak ini akan penuh. Kita sudah mengajarkan ke sekolah-sekolah, begitu mereka menempelkan lidah ke langit-langit pada waktu belajar di sekolah, mereka mudah mengingat. Ya, Bapak Ibu juga lakukan itu di rumah. Ya, kecuali kalau mau ngomong. Karena tidak bisa ngomong ambil nempel lidah langit itu ya, tidak. Kalau tidak tempel, maka sirkulasi energi akan mengalir dengan baik. Bapak Ibu akan jauh lebih sehat. Oke? Nah, saya akan mengajak untuk mulai hening. Ini Pak Budi dulu, yang lain nonton aja dulu. Ditonton aja Pak Budi. Ya, kita lihat sebelum dan sesudah ya. Tadi energi kecil karena ada dibuat kondisi marah dan cemas. Sekarang tempel lidah ke langit-langit, pejamkan mata. Oke, ini sesuai dengan keyakinan. Maaf Bapak beragama Muslim. Masing-masing mempunyai nabi atau guru spiritual kita, ya. Yang Muslim berarti terhubung dengan Nabi Muhammad, yang Katolik Kristen terhubung dengan Yesus, yang Buddha dengan yang Buddha, semua melalui sang guru. Yang Hindu dengan Betara Yang Guru atau Maharsi Agastya. Ya. Atau mungkin kalau di Kejawen dia ke Eyang Semar. Ya, karena Semar itu sebenarnya adalah Maharsi Agastya di zamannya. Yang menyamar karena sudah umurnya sangat tua. Oke, pejamkan mata dan membuat keterhubungan. Kak Deva bisa kecil lagi dikit. Membuat keterhubungan, sadari saya jiwa. Secara energi, Bapak Ibu itu terhubung dengan Tuhan itu dengan kesadaran jiwa, bukan fisik. Ya, saya jiwa, saya terhubung dengan Nabi Muhammad sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalaupun tidak, niatkan kepada guru spiritual karena itu sebagai jembatan, walaupun tidak semua bisa, dan niatkan terhubung dengan Tuhan. Ini membuat jalur lewat cakra mahkota, ya. Kemudian biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Ya, biarlah
cinta Tuhan memasuki tubuh saya, ini energinya akan mengalir. Energi cahaya cinta, energi Tuhan memasuki tubuh saya. Kenapa? Karena dalam tubuh fisik manusia ada 3 kekuatan: cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Ini yang disimbolkan dengan hitam, putih, dan merah. Ya. Sudah selesai, tepuk tangan dulu buat Pak Budi. Bikin kaget ya, langsung berurai air mata. Kadang itu tidak disadari, tapi itu mendem di dalam Bapak. Rasanya akan jauh lebih plong sekarang, lebih ikhlas, ya, menjalani, dan kita yakin semua akan baik-baik saja. Ya, ini yang saya maksud dengan tata hati. Kalau di psikolog dibilang ada inner child yang belum terselesaikan, yang membuat orang terus ke bawah hingga dia dewasa. Akhirnya mereka tidak beres dengan dirinya. Tapi begitu itu dapat dikenali, dipahami, dan diselesaikan, maka itu akan mengubah karakter kita. Tidak lagi pemarah, ya, tidak lagi pencemas atau apapun. Kami dari yayasan sudah bekerja ke sekolah-sekolah, ke universitas, untuk mengubah generasi. Bahkan saya memulai dari ketika ibu hamil, saya mengadakan senam hamil, dan juga mendapat muri karena menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil. Nah, sekarang yang dewasa ini gimana? Kita ternyata bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, menata untuk menjadi lebih baik. Dan ini menurut saya rasa yang tadi dirasakan oleh Pak Budi, dirasakan juga oleh yang lain. Bapak Ibu ikut merasa haru? Ya, itulah energi. Ketika seseorang haru, kita bisa merasakan radiasi energi haru. Ketika orang cemas, gopoh, atau panik ya, kita akan bisa merasakan paniknya orang. Ketika kita stres, kita akan merasakan stres orang. Dan energi stres itu menular. Marah kita, cemas kita, sedih kita menular ke orang lain. Padahal kita setiap hari berinteraksi dengan energi yang nano-nano tadi, campur-campur. Maka tanpa disadari tubuh energi kita kotor, kita terkontaminasi, jadilah kita sakit juga. Misalkan kita berada dalam lingkungan energi yang keras, setiap hari kita masuk di situ, lama-lama down juga, sakit juga KO kita. Oleh karena itulah perlu mengolah energi di dalam diri, sehingga apabila terkontaminasi atau kita sedang tidak baik-baik saja, kita bisa kembali menetralkan diri untuk siap menjalani hidup lagi, karena kita butuh energi. Nah, tadi saya ngajak Bapak, apa yang sekarang berubah? Ya, Satria baja hitam, untuk pakai baju hitam. Satria baja hitam. Energi Bapak sekarang, ya, yang tadi sekian, saya suruh marah jadi sekian. Sekarang, setelah menyadari dan ini sudah sampai di sini, lebih sakti lagi dong. Oh, tepuk tangan buat Pak Budi. Ya, cakra jantung kalau lihat di sana, ini kalbu ya, kalbu di sini. Ini yang menata kita, kunci kita terhubung dengan Tuhan. Ya, terhubung dengan kalau dipelajari cakra mahkota, ya ini tempat terhubungan dengan Tuhan. Ada fuad ya terhubung. Nah, kalau jantung ini kecil,
apa yang terjadi? Keterhubungan kita juga cakra mahkotanya kan kecil. Contoh tadi ya, ini kan sudah beberapa kali awal datang cakra jantungnya Pak Budi sekian. Ya, ini energinya sudah bagus karena kan tidak banyak yang aneh-aneh yang teradiasi. Berarti Bapak sudah bisa mengolah rasa. Sekian. Cakra mahkotanya sekian. Besar juga. Ya, makanya saya bilang wah sakti nih. Udah gitu saya suruh marah. Jantungnya langsung mingkup, mengecil. Ya. Apalagi tambah cemas tadi. Maka kondisi tadi pada saat marah-marah dan cemas, cakra mahkotanya juga kecil. Tadi sebelum pemurnian, cakra juga kecil. Nah setelah saat ini, cakra mahkotanya jadi lebih besar. Apa penandanya? Terhubungan manusia dengan Tuhan akan lebih kuat. Energi Tuhan, ini tempat masuknya energi Tuhan. Masuk tergantung wadahnya. Wadahnya kecil apa besar? Wadahnya menjadi besar ketika ada kebersihan hati. Mungkin kalau di Katolik Kristen harus penuh dengan cinta kasih. Tapi seringkali manusia memenuhi dirinya dengan kemarahan. Ini tempatnya di solar plexus di sana. Solar plexus di ulu hati. Ini tempatnya gelap, kegelapan. Kalau orang Hindu bilang satripu 6. Kegelapan. Yang lain pun punya kegelapan, letaknya di sini. Nah kalau kegelapan itu marah, cemas, dipendam di solar plexus, maka akan mempengaruhi organ-organ. Jadi kenapa kita akan menderita sakit? Cemas di sini dikumpulin. Ya kalau tadi baru datang, maaf ya Pak, cakra jantung Bapak sekian, cakra solar plexusnya sekian. Ya, kemudian saya suruh marah, cakra jantung sekian, solar plexusnya sekian. Jadi antara jantung dan solar plexus itu kayak ngengok-ngengok, bejana berhubungan. Seseorang yang penuh cinta kasih, tentu mereka bukan orang yang suka marah-marah. Bener nggak? Nggak bisa ngomongnya cinta kasih, perilakunya penuh dengan kemarahan. Itu baru omong doang. Perilaku kita menentukan kualitas dari proses spiritual kita. Ini yang orang lupa. Orangnya jadinya mabuk agama. Ya, jadi cuma agama aja, yang penting agama, tapi tindakannya tidak menunjukkan spiritualitas yang sesungguhnya. Ini baru kita berupaya menyelaraskan antara kehidupan sosial, kehidupan dengan proses mental dan spiritual kita yang sehat. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kenapa pentingnya tata hati? Jangan biarkan kita penuh kemarahan. Jangan biarkan kita cemas dengan sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Bapak mencemaskan, wah anak saya gimana ya, di sana sehat atau tidak misalkan ya Pak ya. Atau tadi ibu lah, ibu kan sudah jelas. Ibu saya itu sehat, oh, ibu saya nanti sakit. Padahal belum tentu ibu di sana sakit. Nanti kalau kita terus pikirkan, hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis. Sakitlah ibu karena dibuat kesejenisan supaya ibunya sakit. Karena dari apa? Pikirannya. Pernah mikirin orang zaman dulu, nek batin jangan sengek lelek. Kalau membatin jangan yang jelek-jelek kan gitu Pak. Yang baik-baik saja. Karena begitu dipikirkan itu akan mewujud. Jadi Bapak Ibu tuh mewujudkan kriya Bapak Ibu, ciptaan Bapak Ibu di alam ini. Alam itu akan mewujudkan. Seberapa kuat power kita, secepat itu diwujudkan. Kalau tidak kuat ya butuh waktu agak lama.
Ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini Bapak sudah berubah yang tadi datang dengan yang sekarang. Ya, karena pola energinya sudah berubah. Sekarang saatnya Bapak Ibu juga berubah. Bisa minta buku untuk Bapak? Ya, karena sudah maju, Pak. No. Iya, tapi saya todong juga, Pak. Saya suruh Bapak buka buku dulu. Oh, siap. Oh, yang itu ya. Ini bukunya diterima dulu. Terima kasih, Bu. Iya. Ini dibuka ini. Oh, jangan pakai ini. Random. Ya, Ya? random. Saya di sini aja biar Bapak aja yang lihat sendiri. Ya. Tadi. Boleh diacak dulu? Oh, boleh diacak. Boleh. Ya. Sudah. Bapak baca sendiri aja. Dalam hati aja. Oh, dalam hati. Ya, biar yang lain enggak tahu. Mohon tidak didengarkan. Sudah. Ya. Kira-kira Bapak memahami maksud. Saya nggak lihat loh, Pak. Yang Bapak saja yang tahu. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Foto dulu. Ya. Oke, yang tadi sudah. Oh iya, Bu. Ada pertanyaan enggak ya? Gitu katanya Bu Ade. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan. Selamat sore, nama saya Suhada dari Wellington. Mau bertanya, apakah radiasi energi itu sama secara fisikal dan online? Jadi contoh, apakah radiasi energi itu akan kita terima sama pada saat misalnya menonton Reels kah, atau movie kah, atau misalnya video dari orang tua misalnya. Terima kasih. Ya, radiasi energi itu akan sama seperti apa yang diradiasikan. Ya, yang paling real adalah perasaan orang yang mungkin berdialog dengan kita walaupun jauh. Mungkin sekarang bisa video call. Radiasinya kita bisa tangkap dengan baik. Kita bisa merasakan bagaimana mereka kangen sama kita atau tidak. Tapi yang sering tidak yang dibuat-buat itu kayak orang bintang film gitu. Ya, dia harus mengekspresikan rasa. Tapi kadang-kadang sering kita nggak dapat radiasinya. Pernah nonton film terus harusnya gini loh, tapi dia nggak bisa mengekspresikan. Sama juga penyanyi. Orang menyanyikan lagu, kalau dia itu menjiwai, radiasinya pada saat menyanyi itu akan terasa. Kita ikut larut dengan lagu itu. Tadi Bu Eni menyanyikan dengan baik cintanya pada Indonesia, radiasinya dapat. Tapi ada juga penyanyi yang asal menyanyi saja. Kalau dia menyanyi dengan meradiasikan, seringkali penyanyi itu jalan hidupnya seperti lagu yang dinyanyikan. Kenapa saya cerita begitu? Karena kebetulan Mas Piyu dari Padi, ya sempat mereka juga belajar, ya, Padi sudah belajar juga. Jadi dia menceritakan gimana sih banyak yang menyanyikan lagu saya terus saya dimarahi sama penggemarnya. Ini gara-gara lagunya Mas Piyu katanya.
Karena dia sangat menjiwai lagunya, terus hidupnya jadi begitu gitu. Akhirnya secara di YouTube saya dia juga minta maaf, saya sudah nyiptain lagu yang bikin orang galau, nyanyinya galau, akhirnya hidup mereka galau gitu. Dan sekarang Mas Piyu dan Padi nggak mau lagi nyanyikan lagu galau setelah tahu itu. Dia mengatakan, oh saya mau ganti Bunda, lagu saya harus lebih baik. Ya, dan kita lihat memang lagunya berubah. Ya, begitu juga pada waktu pemurnian dengan Padi, saya ajak mereka menarik radiasi dari apa yang dilakukan itu. Dan itu juga mengubah Mas Piyu yang tadinya jauh dengan anak-anak. Kemudian saya bilang radiasikan cinta, nanti dia akan datang. Akhirnya memang cukup mengharukan. Akhirnya anak-anak bisa dalam pelukannya. Itu yang dengan mengubah energi, mengubah kecemasan dengan energi yang positif, ternyata itu akan mewujudkan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau nyanyi lagu yang galau jangan kedalaman ya. Ya, apalagi yang lagu lagi galau patah hati, terus lagunya dalam banget patah hati. Akan terus patah hati. Kenapa nggak kita nyanyikan lagu yang penuh cinta, sehingga hidup kita penuh dengan keindahan. Ya, gitu jawabannya Pak. Ya. Sekarang Pak Budi, silakan. Mohon izin, nama saya Budi Putra, mungkin ada yang belum kenal. Pertama terima kasih Ibu tadi sudah memberikan sesuatu ketika saya duduk. Itu kenapa saya menangis saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa mengendalikan diri. Ketika Ibu mengatakan ingat Ibu, ingat orang tua, jadi sangat dalam lah bagi saya, sangat dalam, dan air mata itu meneteskan dengan sendirinya. Jadi mungkin nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan merasakan setelah mencoba ya. Yang kedua pertanyaannya adalah energi itu kan ada negatif, positif Bu ya. Ada yang negatif, ada yang positif itu bagi atau mungkin saya kaitkan dengan mengontrol diri. Kadang-kadang kan kita ini dalam ucapan, oh gampang lah saya bisa mengontrol diri. Tapi pada kenyataannya adalah mengontrol diri itu sesuatu yang paling sulit di dalam kehidupan. Sehingga kadang-kadang amarah lebih mudah daripada sabar. Nah ini bagaimana Bu untuk mengendalikan, untuk menjaga supaya energi ini tetap energi positif ini tetap berada di lingkungan kita dan bisa menjaga dan menjauhkan energi-energi yang negatif. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan Pak Budi ini kita akan jawab dengan proses energi ya. Nanti ini salah satu cara sebenarnya yang kami tawarkan. Bagaimana supaya Bapak Ibu itu tetap dalam kondisi energi yang positif. Lingkungan kita juga akan positif. Proses energi ini kita bilang positif, negatif, itu adalah kondisi yang tidak berkesesuaian. Dan marah itu kita anggap sebagai suatu yang negatif. Energi stres yang merugikan kita anggap sebagai energi yang positif, negatif. Ini adalah suatu kesepakatan. Tentunya kalau dia belajar ilmu hitam atau yang negatif, kita dibilang negatif, dia yang positif kan gitu. Ya, padahal energi itu kita bisa rasakan. Kalau energinya keras dan tidak nyaman, berarti itu negatif. Tapi energi yang mendamaikan itu yang positif. Tadi Bapak sudah merasakan ya. Nah, energi Tuhan adalah energi yang positif. Nah, positif, energi Tuhan hanya bisa masuk ke dalam tubuh seseorang ketika dia menyelaraskan dengan energi Tuhan. Sejenis menarik sejenis. Ya. Oleh karena itu, diajarkanlah untuk proses pertobatan, minta maaf dan memaafkan, untuk melepaskan sisi gelap diri kita. Untuk apa? Mensejeniskan diri dengan kekuatan Tuhan. Agar kekuatan Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah,
Jadi ini menguatkan diri kita, apapun agama kita. Nanti Bapak Ibu selesai meditasi ini, Bapak Ibu akan merasakan dampak perubahan energi. Ya, yang negatif kita lepas, yang positif akan memasuki diri kita, karena demikian hukumnya. Nah, dari proses menjaga, gimana kita menjaga? Pertama ya berkesadaran untuk tidak marah lagi, karena kita tahu itu akan mengundang yang sejenis datang diri kita. Istilahnya kita bocor. Bocor dari apa? Dari pikiran kita. Keluar lagi marah, yang sejenis bikin emosi akan datang lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bersih diri kita dengan kedamaian, ya, biarpun orang di depan ngomel marah-marah, kita tidak terusik. Ini yang kalau di Buddhism tidak terusik dengan fenomena yang ada di luar. Kita ya di dalam diri kita aja. Mungkin kalau falsafah di Jawa maupun di Hindu dilihat seperti kura-kura yang menarik semua kepala, kaki masuk ke dalam cangkang. Ya, jadi itulah kita menjaga. Nah, nanti kalau ada lagi namanya juga manusia, ada bocor. Ada cemas lagi keluar, ada marah lagi, duduklah lagi, me time lagi, netralkan kembali. Ini yang kita maksud dengan tata hati, menata hati, mengolah rasa, menata diri lagi. Oh ya, tadi saya habis meeting, wah stres ini itu. Jangan dibawa pulang ke rumah, nanti ibu ikut ketularan dari emosi jiwa. Duduk dulu. Ya, bersihkan, minta maaf, memaafkan, perkuat lagi energi Tuhan dalam diri. Sudah damai, baru kembali. Itu caranya Pak. Dan itu saya bagikan meditasi soul reflection di YouTube saya banyak sekali. Karena setiap orang pasti permasalahannya beda-beda. Ada yang berhubungan dengan kesombongan, ada macam-macam lah. Jadi pilihlah sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Netralkan kembali diri kita, me time lagi, dan setelah itu diri kita penuh kembali dengan energi Tuhan, baru beraktivitas. Nah kalau bisa sebelum beraktivitas, pikirkan yang positif. Ya, jadi pagi itu, oh nanti saya meeting semua lancar, semua baik, kan kita mencipta dulu di pagi hari. Nanti Bapak Ibu satu hari itu semua baik. Ya, tapi kalau pagi hari Bapak Ibu sudah ruwet, marah, ini satu hari akan jelek. Benar ya Bu ya? Para emak-emak ini pagi-pagi rempong urus anak, wah ruwet ini besok nanti ruwet terus. Ya saya sudah membuktikan keruwetan itu dan saya pun tahu saya harus mengubah diri saya. Pagi hari saya menormalkan diri, energi Tuhan mengalir besar, saya tata hidup saya ketemu ini semua baik, semua mengalir. Malam hari saya kembali berserah, terima kasih Tuhan. Ini proses kita. Dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan merasakan rasa penuh di dalam diri. Penuh dengan apa? Kekuatan Tuhan. Kita sering melupakan beliau. Tapi sering kita menuntut dengan doa, supaya begini, supaya begitu. Tapi ketika beraktivitas, kita lupa melibatkan kekuatannya dalam proses kerja kita. Ya, nanti dengan itu Pak, otomatis terseleksilah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, yang baik-baik akan mendekat, perubahan akan terjadi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Dari Denpasar, boleh? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bunda kesempatannya. Tadi tentang radiasi dari marah, sedih segala macam itu, kalau kita sebagai yang terpapar radiasi atas energi marah, sedih tersebut, baik kita apa yang kita lakukan bisa tidak begitu terpengaruh atas reaksi radiasi dari luar terutama yang kadang-kadang kita nggak tahu itu dari mana dan
scrollnya biar apa ya, tidak terlalu lama gitu. Mungkin bisa melalui proses maaf memaafkan tersebut seperti tadi Bunda sampaikan. Tapi kenyataannya kok lama ya saya bersihinnya. Mungkin saya powernya kurang juga kali ya. Mohon bimbingannya Bunda. Terima kasih Ibu Trisna dari Bali. Tepuk tangan dong buat semuanya. Iya, terima kasih juga Kak Deva dan tim yang sudah membuat pertanyaannya dari Bali, jawabnya dari Wellington. Wow, keren ya. Oke, kalau tadi dengan Pak Budi adalah apa yang kita rasakan dan bagaimana mengelolanya. Ya. Sekarang berhubungan dengan bagaimana kalau kita dapat kontaminasi dari luar. Karena tadi energi melintasi ruang. Ada yang ngerasanin, ada yang marah sama kita, energi marahnya orang itu sudah nyamper kita. Nah, ini yang sering, dapat paket spletteran, dapat paket kilat, atau apa ya. Program negatif itu juga bisa, marah orang, dendam orang pada kita. Jadi kita tidak bisa terus bersih terus. Suatu ketika ada emosi yang terkirim, ya kita down lagi. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga keharmonisan energi kita? Jalan yang pertama adalah tetap terhubung dengan Tuhan. Cuma ya tidak semua orang berkesadaran dengan proses itu. Mereka akan sadar pada saat berdoa saja. Maaf ya Bapak Ibu ya. Pada saat mau sholat saja atau pada saat sholat, saat beribadah ya semua baru ingat. Tapi pada saat enggak ya sama gue. Nah itulah kembali pada kontrol diri. Seseorang yang terus terhubung dengan energi Tuhan tanpa henti. Bahkan setiap tarikan napas pun energi Tuhan akan mengalir. Dan dengan itu maka energi-energi yang negatif akan terbersihkan. Itu butuh waktu, butuh latihan. Tapi bagaimana meningkatkan power supaya tadi saya sudah berusaha tapi waktu kok lama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah penuhi diri dulu dengan bahagia. Selesaikan dulu diri kita, bahagia 10, maka energi Tuhan akan masuk lebih banyak, baru kita bisa membersihkan energi yang dikirim orang. Ya, mungkin kalau tadi saya ukur ibu belum maksimal bahagia 10-nya. Ya, jadi powernya belum cukup untuk membersihkan energi di sekeliling kita. Ya, jadi kalau bisa ya, mari kita terus kondisikan agar tidak ada lagi emosi negatif, perasaan negatif yang ada di dalam diri kita, yang kita sebut bahagia 10, dan baru dengan itu kita menyelesaikan energi-energi yang dikirim oleh orang lain. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Acara ini dipersembahkan oleh